Salat Id di musalla. Penulis sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis, maka saya ingin mendudukkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan salat Id. Yang pertama yaitu pengertian dari Id. Apa itu Id? Id dalam bahasa Arab artinya al-mausim, yaitu musim. Wa kullu yaumin fihi jam'un, dan setiap hari di dalamnya terdapat perkumpulan, itulah yang disebut dengan Id. Fahuwa ismun lima ya'uddu min al-ijtima'il 'am ala wajhin mu'tad. Maka Id adalah sebuah nama kembali kepada sebuah perkumpulan yang besar yang dikerjakan pada waktu yang biasa, pada waktu yang merupakan kebiasaan. Itulah yang disebut dengan Aid. Kemudian jumlah bilangan Aid yang dimiliki oleh kaum muslimin ada dua. Yang pertama, Aidul Fitri, dan dia adalah hari pertama dari bulan Syawal. Dan yang kedua adalah Idul Adha, dan dia adalah hari yang ke-10 dari bulan Zulhijjah. Dan kaum muslimin tidak memiliki Id kecuali itu saja. Kaum muslimin tidak memiliki Id kecuali itu saja. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin. Adapun dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, dan penduduk kota Madinah memiliki 2 hari yang mereka bersuka cita di dalam 2 hari tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma, yaumal fitri wal adha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik dari 2 hari yang kalian miliki ini. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Adapun dalil dari ijma' disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, bahwa beliau berkata, "Salatul Aidain huma Idul Fitri min Ramadan wa huwa awwalu yawmin min Syawal wa yaumul Adha wa huwa al-yawmul 'ashir min Dzulhijjah. Laisa lil muslimina 'idun ghairaha illa yaumul Jum'ah." 2 salat Id maksudnya adalah Idul Fitri dan di dalam bulan Ramadan ataupun dari bulan Ramadan, dan dia adalah hari pertama dari bulan Syawal, dan Idul Adha dan dia adalah hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin tidak memiliki Id selain keduanya, kecuali hari Jumat. Wa thalathatu ayyamin ba'da yaumil adha, dan juga 3 hari setelah hari Idul Adha. Lianna Allah Ta'ala lam yaj'al lahum 'idan ghaira ma dzakarna. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi mereka Id kecuali yang sudah kita sebutkan. Wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala khilafa baina ahli al-Islam fi dhalik. Wala yahrumu al-amal wala al-bay' fi syai'in min hadhihi al-ayyam. Lianna Allah Ta'ala lam yamna' min dhalik. Wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala khilafan aidan baina ahli al-Islam fi hadha.
dan tidak ada perbedaan di antara penduduk atau kaum muslimin akan hal ini. Tidak diharamkan bekerja, tidak diharamkan berjual beli apapun di dalam 3 hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarang akan hal tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perbedaan juga di antara kaum muslimin dalam hal ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Hazm, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, di dalam kitab Al-Muhalla. Nah, ini menunjukkan bahwa pengertian Aid dan juga jumlah bilangan Aid dalam agama Islam. Kemudian kalau kita perhatikan hikmah dari pensyariatan sholat Aid, maka hikmahnya adalah yang pertama, yaitu menyebarkan syiar Islam. Karena 2 sholat Aid ini termasuk dari syiar Islam yang paling besar. Dan manusia berkumpul untuk sholat Aid tersebut lebih besar daripada sholat Jumat. Dan telah disyariatkan di dalamnya bertakbir. Dan bahwa setiap umat, ini sebab yang kedua adalah setiap umat dia mempunyai perayaan yang berkumpul di dalamnya umat tersebut agar memperlihatkan kekuatan dan memperlihatkan jumlah yang banyak. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk seluruhnya keluar dari rumah pada hari-hari Id ini. Bismillah. Seperti anak-anak, para perempuan, bahkan wanita-wanita yang dipingit, wanita haid, dan juga dianjurkan saat sholat Id untuk menyelisihi jalan, baik ketika pulang atau ketika pergi, agar pada keadaan tersebut terlihat kebesaran dan keagungan kebanyakan kaum muslimin. Kemudian hikmah yang ketiga dari hikmah disyariatkannya 2 salat Id ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada hambanya berupa pelaksanaan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan dua salat Id tersebut. Yang mana Idul Fitri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Idul Adha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ibadah-ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini hikmah dari pensyariatan 2 salat Id. Taib. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ya. Kemudian hukum dari salat Id. Apa itu hukum salat Id? Maka salat Id disyariatkan dengan ijma', dengan konsensus kesepakatan para ulama. Di antara yang menukil ijma' adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna salat al-Id masyru'ah. Kaum muslimin bersepakat bahwa salat Id disyariatkan. Dan masih banyak yang menukilkan ijma' seperti Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Daqiq al-Id, dan yang lainnya. Baik. Berarti salat Id disyariatkan dengan ijma'. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum melaksanakan salat Id. Ya, hukum melaksanakan salat Id. Dan pendapat yang pertama adalah salat Id wajib atas setiap orang. Salat Id wajib atas setiap orang. Sebagaimana yang dikatakan pendapat ini oleh mazhab Hanafi.
dan juga oleh Imam Ibnu Habib dari mazhab Maliki, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim, Imam As-San'ani, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa salat Id hukumnya adalah wajib atas setiap muslim balik berakal. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Kautsar ayat 2. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kemudian zawatil khudur, yaitu perempuan-perempuan yang dipingit, ya, karena sudah tua, sudah perawan yang cocok untuk dinikahi. Dan Rasulullah SAW memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk hadir dan menyendiri dari tempat sholatnya kaum muslimin. Menyendiri dan menjauhi dari tempat sholatnya kaum muslimin. Sisi pendalilannya, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, al-amru yaqtadil wujub. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an-nisaa farrijalu min babi aula. Ini perintah menunjukkan kepada kewajiban. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada perempuan, maka para lelaki lebih utama. Li'anna al-asla fin nisa annahunna lasna min ahli istima. Karena asal hukumnya para perempuan itu mereka bukan dari orang yang cocok untuk berkumpul. Ya, artinya yang berkumpulnya adalah para lelaki seperti Jumatan misalnya. Walihada la tushra'u lahunna salatul jamaah fil masajid. Oleh sebab itulah tidak disyariatkan bagi mereka untuk salat mengerjakan salat berjamaah di dalam masjid-masjid. Fa idza amarahunna an yakhrujna ila al-musalla al-'id liyusallina al-'ida wa yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin dalla hadha ala anna ar-rijal awjab wa huwa kadzalik. Apabila Rasulullah SAW memerintahkan para perempuan untuk keluar menuju tempat salat Id, ya, agar beliau salat Id dan menyaksikan kebaikan serta doa-doa kaum muslimin. Ini semua menunjukkan kepada wajibnya lelaki untuk mengemban tugas ini, yaitu hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah artinya jika ditinggalkan tidak berdosa. Muakkadah artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Hanafi, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Dawud Al-Zahiri, dan dia adalah kebanyakan pendapat para ulama, baik yang generasi sekarang ataupun generasi terdahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum salat Id adalah sunnah muakkadah. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Tarhah bin Ubaidillah. Anna rajulan ja'a ila Rasulullah SAW yas'aluhu 'anil Islam, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, khamsu salawatin katabahunna Allah ala ibadih. Salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan atas hamba-hambanya. Faqala hal alayya ghairuhu? Faqala la illa an tatawwa. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku memiliki kewajiban lain? Rasulullah SAW menjawab, tidak, ya, kecuali engkau mengerjakan amalan sunnah. Pendapat yang ketiga adalah salat Id fardu kifayah. Salat Id fardu kifayah. Dan ini adalah mazhab dari mazhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, dan kemudian ini adalah fatwanya panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa di Kerajaan Arab Saudi. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mana yang lebih kuat dari pendapat ini? Allah ya ta'ala yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu salat Id wajib atas setiap orang yang muslim balik berakal mukim, ya tidak musafir. Nah, ini adalah hukum dari salat Id dan itu di dalam buku kita tidak disebutkan. Baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab kita. Salatul Aidaini fil musalla. Salat Aid di dalam musalla. Salat Aid di musalla. Nah, kemudian penulis mengatakan, nah kata-kata fil musalla ini kita ambil pelajaran di mana pelaksanaan salat Aid. Perhatikan baik-baik, dianjurkan untuk keluar mengerjakan salat Id ke musalla yang ada pada padang pasir di luar dari daerah tersebut. Dan ini adalah madhab jumhur, mayoritas para ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini adalah salah satu sisi dari madhab Syafi'i. Dan dihikayatkan ijma kaum muslimin atas hal tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdu ila al-musalla wal 'anazah baina yaday tuhmal wa tunsabu bil musalla baina yaday fa yusalli ilaiha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi di waktu pagi ke tempat sholat. Dan tombak di depan beliau diangkat atau dibawa. Kemudian diletakkan di musalla di depannya. Lalu dia sholat di depannya. Artinya tidak diperbolehkan kita untuk sholat tanpa ada pembatas. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Mereka senantiasa mengerjakan sholat Id di lapangan, ya. Kalau seandainya perkara tersebut ya bukan disyariatkan, maka mereka tidak bermanfaat untuk mengerjakan hal-hal yang apa namanya? Kalau seandainya bahwa perintah untuk mengerjakan sholat Id itu pergi ke musalla itu tidak bukan tujuan yang diperintahkan, maka mereka tidak mau menyulitkan diri, ya, untuk keluar ke dari daerah kota Madinah. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah ijma akan hal itu, bahwa mereka keluar dari musalla, ya, meskipun masjidnya mulia. Mereka keluar ke musalla meskipun masjid Nabawinya mulia. Sebab yang ketiga, bahwa amal atau apa yang terjadi di seluruh dunia seperti ini, ya. Kemudian yang keempat, bahwa ini untuk menegak atau memperlihatkan syiar-syiar agama Islam. Makanya pada saat itu sholat Aidnya dilakukan di dalam musalla. Taib. Kemudian yang kelima adalah bahwa manusia mereka banyak mengerjakan sholat Aid. Lalu akan sempit bagi mereka masjid dalam kebiasaannya. Dan akan terjadi crowded, zahmah, yaitu kesibukan, dan akan tercampur laki-laki dan perempuan. Maka pada saat itu dicocokkan untuk keluar ke musalla. Musalla di sini maksudnya adalah lapangan. Musalla di sini maksudnya adalah lapangan. Nah,
Kita lanjut. Awalan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah rawahul Bukhari. Yang artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Fitri dan Adha ke musalla, yaitu lapangan tempat salat, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah salat. Yang pertama kali beliau lakukan adalah salat. Nah, ini hadis ada beberapa pelajaran di dalamnya. Yang pertama, eh, mendahulukan salat sebelum berkhutbah. Salat Id, baik itu Idul Adha, Idul Fitri, terjadi sebelum khutbah. Ya, dilakukan sebelum khutbah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, syahidtul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku menyaksikan salat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Maka seluruh dari mereka mengerjakan salat sebelum khutbah. Baik. Kemudian dalil yang lain tentang didahulukannya salat sebelum khutbah, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-'idain qabla al-khutbah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengerjakan dua salat Id sebelum khutbah. Nah, ini jelas ya. Jelas insyaallah. Baik, kita ambil pelajaran lagi dari apa yang disebutkan tadi. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha ke musalla, lapangan tempat salat, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah salat. Hadis riwayat Bukhari. Salat, salat dan salat. Baik. Sebentar. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil syarat-syarat sahnya salat Id. Apa saja syarat-syarat sahnya salat Id? Yang pertama, tidak disyaratkan izin pemimpin untuk mendirikan salat Id. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, menurut pendapat yang lebih kuat. Baik. Ini disyariatkan izin, tidak disyariatkan izin imam untuk mendirikan salat Id. Jadi langsung. Kemudian syarat yang kedua adalah al-istitan, yaitu berdomisili. Termasuk syarat salat Id al-istitan, yaitu berdomisili, dan ini adalah mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan ini pendapat dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan dikatakan juga para ulama kebanyakan, bahwa salah satu syarat salat Id adalah dia berdiam di sini. Nah, baik. Kemudian selanjutnya yang kita bisa ambil juga adalah, ini saya ambil yang penting-penting dari hadis-hadis yang disebutkan oleh penulisnya, jadi mohon bersabar. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa apabila Rasulullah SAW keluar pada hari raya Fitri dan Adha ke musalla, lapangan tempat salat, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah salat.
Ini tidak mengapa. Ya. Yang pertama kali dilakukan adalah sholat. Nah, baik, kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis yang kedua, yaitu eh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-takbir fil fitr sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Hasanun rawahu Abu Dawud. Yang bisa diambil dari hadis yang kedua, at-takbir, yaitu jumlah bilangan takbir pada sholat Id. Taib. Hukum takbir-takbir tambahan saat sholat Id. Disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, disunahkan mengucapkan takbir-takbir tambahan dalam dua sholat Id dan tidak diwajibkan. Dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya. Taib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW kabbara fi Eidin ithnata asyrata takbirah, sab'an fil ula wa khamsan fil ukhra wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Bahwa Rasulullah SAW beliau bertakbir pada salat Id sekitar 12 rakaat, 12 takbir maksudnya. Ya, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Dan beliau tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Taib. Kemudian jumlah bilangan takbir dalam sholat Id. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah disunnahkan bertakbir pada sholat Id. Di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Dan ini adalah mazhab Maliki, Hambali, dan dipilih oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Ibn Taimiyah, Imam Al-Qayyim, Imam Ibn Baz, dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan kakeknya meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fi 'idin 12 takbirah, sab'an fil ula wa khamsan fil ukhra wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir pada salat Id 12 takbir, 7 di rakaat pertama dan 5 rakaat selanjutnya. Dan beliau tidak ada salat sebelumnya dan setelahnya. Nah, kemudian kita lihat lagi bukunya. Yang ketiga, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha, al-awatiq wal huyyad wa zawat al-khudur, fa amma al-huyyad fayatazilna as-salah wa yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab, qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Baik. Ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini. Dan hadis yang ketiga ini sudah kita bahas tadi dari sisi apakah hukum dari sholat Id. Sebenarnya masih banyak tadi yang tentang takbir-takbir tadi ya. Kalau boleh saya tambahkan, masih banyak sebenarnya. Nah, tapi tadi kalau khawatir terlalu jelimet, mendetil, sehingga tidak jalan-jalan gitu ya. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan bertakbir tambahan? Kapan bertakbir tambahan? Maka
waktu bertakbir tambahan pada rakaat yang pertama setelah doa istiftah sebelum mengucapkan a'udzubillah dan sebelum lahir. Dan di rakaat yang kedua setelah takbir perpindahan kemudian membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim, kemudian membaca, ya. Jadi rakaat yang kedua setelah takbir perpindahan sebelum ta'awud dan sebelum membaca. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, kemudian mengangkat tangan saat takbir perpindahan. Saat takbir tambahan maksud saya. Saat takbir tambahan. Baik. Dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika takbir penambahan dalam salat Id. Dan inilah pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan salah satu riwayat dari Imam Malik, dan dinukilkan dihikayatkan ijma' atas hal itu, bahwa mengangkat tangan pada takbir-takbir tambahan tidak mengapa dalam salat Id. Nah, sekarang zikir di antara takbir-takbir tambahan tadi kan Allahu Akbar, kemudian baca doa istiftah, terus setelah itu kita menunggu, ya, zikir antara takbir-takbir tambahan tadi. Baik. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak disyariatkan di antara takbir-takbir tambahan zikir. Dan hendaknya orang yang sholat untuk meneruskan takbirnya tanpa ada penghalangnya ataupun tanpa ada pembedanya. Seperti misalkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian setelah itu baca doa istiftah, kemudian setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru takbir lagi Allahu Akbar. Jadi itu namanya mutawalian. Artinya terus menerus. Nah, tapi sekarang kalau seandainya lupa takbir tambahan, siapa saja yang lupa takbir Id, maka siapa saja yang lupa takbir perpindahan, takbir Id dan tambahan-tambahannya, maka disyariatkan di dalam sampai dia memulai membaca surah Al-Fatihah, maka berarti dia sudah ketinggalan dan tidak mengulanginya. Dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan juga Hambali. Dan juga ini adalah pendapat dari Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'a, yaitu temannya Imam Abu Hanifah. Dan dipilih pendapat ini oleh Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, taib selanjutnya, hukum sujud sahwi bagi siapa yang lupa takbir penambahan takbir. Tidak disyariatkan sujud sahwi bagi yang ketinggalan takbir tambahan seperti dalam salat Id, baik itu dia tinggalkan sengaja atau lupa. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, Hambali, dan salah satu pendapat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang demikian itu karena ta'awudz wa du'a istiftah. Yang demikian itu karena dia seperti mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan doa istiftah. Dan tidak sujud sahwi dengan meninggalkan. Taib. Kemudian masih berkaitan dengan takbir tambahan, apakah yang masbuk disyariatkan untuk menambah takbir tambahan dalam dua salat Id? Maka seorang yang masbuk, dia memberikan takbir, ya, di kapan saja sang imam dia dapati dalam keadaan duduk. Nah, maka pada saat itu gugur darinya apa yang tidak
dilakukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang masbuk ketika takbir perpindahan maka dia tidak ada tambahan, dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan dipilih pendapat ini oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan diberikan fatwa oleh panitia tetap dan pembahasan ilmiah. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan takbir tambahan. Kita lanjut lagi. Penulis kemudian mengatakan, ya, ini yang ketiga sekarang ya. Tadi itu masih yang kedua karena berkaitan dengan takbir tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu hadis yang ketiga. Amarana Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Al-awatiq wal huyyadha wa dhawatil khudur. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها. Saya bacakan dulu artinya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar membawa keluarga kaum wanita pada saat Idul Fitri, Idul Adha. Para gadis remaja, para wanita, dan para wanita pinggitan. Adapun para wanita haid maka tidak mengerjakan sholat, tapi menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana bila seorang wanita tidak mempunyai jilbab? Jawabnya, supaya saudaranya memberikan jilbab kepadanya untuk dipakainya, gitu ya. Jadi tidak mengapa kalau seandainya tidak punya jilbab. Taib, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Taib. Ya, hadis ini jelasnya adalah bahwa para wanita diperintahkan untuk ikut salat Id di halaman. Para wanita diperintahkan untuk ikut salat Idul Adha, Idul Fitri, baik itu para gadis remaja, wanita haid, dan wanita pingitan. Ya, ini jelas insya Allah maknanya. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Penulis mengatakan yustafadu minal ahadits awalan salatul idaini raka'atain yukabbiru fiha al-musalli sab'a takbiratin awal ar-raka'atil ula wa khamsa takbiratin fi awal ar-raka'atil tsaniyah wa takunu ma'al imam. Kemudian yang kedua, salatul Id takunu fil musalla wa huwa makanun qarib min al-Madinah yakhruju ilaihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam li salatil Idain. ويخرج معهم الصبيان والنساء والشابات حتى الناس المعذورات بالحيض. قال الحافظ في الفتح وفيه الخروج إلى المصلى ولا يكون في المسجد إلا عند ضرورة. طيب, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dari bahasa Indonesianya. Kesimpulan sholat Id 2 rakaat pada permulaan rakaat pertama bertakbir 7 kali dan pada permulaan rakaat kedua bertakbir 5 kali. Kemudian imam membaca Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran, dan sholat Id dilakukan dengan berjamaah. Baik. Baik. Bacaan yang dibaca saat sholat Id adalah yaitu dianjurkan untuk membaca surat Al-Ala dan surat Al-Ghasyiyah. Al-Ala dan surat Al-Ghasyiyah.
Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan juga pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah taala. Kemudian yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain wa fil jum'ah sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah wa rubbama istama'a fi yawmin wahid fa yaqra'u fihima. Adalah Nabi Muhammad SAW membaca di dalam dua salat Id dan dalam salat Jumat membaca surat Sabbih Isma Rabbikal A'la, kemudian juga membaca apakah telah datang hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan terkadang terkumpul dua salat Id dalam satu waktu, maka beliau membacanya. Kemudian juga beliau membaca surat Qaf dan Al-Qamar. Kemudian beliau mengeraskan bacaan di dalam salat Id. Disunahkan untuk mengeraskan bacaan dalam salat Id, dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan dinukilkan ijma' atas hal. Taib. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idina fil jum'ah sabbih isma rabbikal a'la wa la ataka hadithul ghasyiyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua salat Id dan salat Jumat sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah. Baik. Nah, sekarang saya akan runut apa saja yang belum saya sebutkan dari sholat Id. Pengertian sholat Id sudah, kemudian juga hikmah dari persyaratan sholat Id, kemudian hukum sholat Id sudah, kemudian juga hadirnya seorang wanita pada sholat Id. Nah, ini yang belum kita sebutkan. Hadirnya seorang wanita pada sholat Id. Nah, disunnahkan para wanita untuk menghadiri sholat Id, dan ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga dari Imam Ibn Baz dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang anak-anak budak-budak perempuan kalian untuk budak-budak perempuan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah anak kecil juga disyariatkan untuk pergi sholat Id? Dianjurkan mengeluarkan anak kecil ketika sholat Id. Dan yang ditegaskan akan hal ini adalah mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Disebutkan dalam hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitr aw adha." Aku keluar bersama Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Fa shalla thumma khatab. Lalu beliau salat, kemudian beliau berkhutbah. Thumma atan nisaa fa wa'adhahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis sadaqah. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW sholat lalu berkhutbah, kemudian beliau mendatangi para perempuan, menasihati, mengingatkan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Nah, ini menunjukkan diperbolehkannya seorang wanita pergi ke tempat sholat Id. Nah, baik. Sekarang tentang syarat sahnya sholat Id. Apakah syarat sahnya sholat Id yaitu dia harus tinggal di kampung halaman. Dan ini adalah
Madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dalam fatwa beliau yang lama. Dan sebabnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak salat Id dalam safarnya dan juga pada khalifahnya. Dan Rasulullah SAW beliau apa itu Yusafir. Oh iya, beliau bersafar dalam jumlah yang banyak. Dan setelah berumrah dan Nabi Muhammad SAW telah berumrah sebanyak 3 kali umrah. Selain umrah beliau untuk haji dan haji wada. Dan bersama beliau adalah eh, ratusan ribu manusia. Dan beliau berperang lebih daripada 20 perang dan tidak dinukilkan oleh seorang pun bahwa beliau salat Id saat safar, tidak Jumat, tidak juga salat Id. Bahkan senantiasa beliau salat Id senantiasa beliau salat 2 rakaat di dalam safarnya. Nah, jadi tidak mesti harus mukim, gitu ya. Tidak mesti harus mukim. Nah, sebenarnya masih ada lagi apa namanya sunnah salat Id. Kita sebutkan secara cepat, yaitu orang-orang yang beriman disunahkan untuk menyegerakan ya salat Id setelah subuh. Kemudian yang kedua, pergi jalan kaki menuju tempat salat Id. Yang ketiga, pergi melalui satu jalan pulang dengan jalan yang lain. Yang keempat, eh, melakukan tidak ada salat Id sebelum dan sesudah dari salat Id. Tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Yang kelima, mendahulukan salat di atas khutbah. Yang keenam, yaitu perkara terlambatnya imam keluar kecuali pada waktu yang manusia salat di dalamnya. Nah, ini coba kita lihat. Dianjurkan imam untuk mengakhirkan saat keluar ke musalla. Kenapa? Karena agar seseorang bisa sholat dari pihak-pihak yang terlambat tadi. Ini dengan kesepakatan madzhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan disebutkan oleh Imam Nu'aymin rahimahullah dalam kitab Syarh Mumti', hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaum al-fitr wa adha ila al-musalla, fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada Idul Adha atau Idul Fitri ke tempat musalla. Maka yang paling pertama dilakukan adalah sholat. Nah, ya kira-kira itu dulu yang bisa kita sampaikan dari salat Id. Ya. Nah, tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, silakan.
Baik. Habis pertanyaannya ini, maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, bahwa jumlah jamaah yang harus terjadi pada salat Id terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan jumlahnya hanya 3 orang. Ya, ada yang mengatakan jumlahnya harus 40. Jadi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Sesuai dengan pendapat mereka bahwa khutbah Jumat itu mendengarkan khutbah dan tidak melakukan yang lain. Maka pada saat itu jumlah bilangan sehingga terjadinya jamaah itu cukup dengan 3. Ada khatib plus imam itu, kemudian setelah itu baru dia 2 makmum untuk mendengarkannya. Dan 3 sudah mencukupi, wallahu alam. Nah, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Apabila ada orang yang masuk dalam salat Id, maka yang dilakukan adalah menyempurnakan jumlah rakaatnya. Dan itu saja, menyempurnakan jumlah rakaat salat Id-nya. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ya. Untuk pertanyaan yang kedua, coba jelaskan. Untuk pertanyaan yang kedua, saya belum begitu jelas. Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, belum gitu ya. Sudah terdengar. Iya, 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 terdengar.
La, mm-mm. Oke. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentang orang yang sholat Idnya terlambat gitu ya. Bagaimana yang harus dia lakukan? Jawabannya adalah dia sholat Id sendiri di rumahnya, ya. Dia sholat Id sendiri di rumahnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Muzani dari Imam Syafi'i rahimahullah. Wa yusallil aidain al-munfad fi baitihi, dan ia sholat Id sendirian di dalam rumahnya. Begitu juga disebutkan di dalam kitab Syarhul Kharshi, yustahabu liman fatathu salatul Id ma'al imam an yusalliha wa fi jama'ah au hal fi jama'ah au afdadan qawlan. Artinya dari mazhab Imam Maliki dianjurkan untuk siapa saja yang ketinggalan sholat Id bersama imam, dia mengerjakan sholatnya. Nah, sekarang apakah berjamaah atau tidak? Wallahu alam, dia boleh untuk sholat sendiri kalau memang sudah ketinggalan. Nah, jadi dia bisa sholat sendiri kalau ketinggalan sholat Id. Kemudian yang kedua, saran saya adalah dia berusaha masuk ke dalam saf. Ya, kalau seandainya ibu-ibu di samping-samping saf itu duduk-duduk, ya dia masuk ke dalam saf. Wallahu alam. Dan jangan sholat sendirian di belakang tanpa pendampingnya. Nah, wallahu alam. Silakan. Ya, semestinya begitu. Wa ya'tazilnal musalla, kata Rasulullah SAW. Mereka semestinya dia sholat berkumpul di tempat tersendiri. Di samping agar tidak memutuskan barisan saf, maka yang kedua adalah untuk menjaga kesucian. Ya, khawatir nanti bocor meskipun sudah memakai pembalut. Ya, wallahu a'lam. Nah, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Lebih baik dia berkumpul dengan saf yang paling belakang, karena dia pun juga terlambat. Ya, kalau seandainya eh, apa namanya tidak ada saf yang ada di paling belakang, maka pada saat itu dia mencoba untuk masuk ke dalam saf selanjutnya, atau saf yang paling terakhir. Yang jelas dia tidak sholat sendirian di belakang. Itu konsepnya. Yang jelas dia tidak sholat sendirian di belakang. Nah, wallahu a'lam. Silakan.
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jawabannya adalah seorang wanita muslimah berhak untuk apa namanya? Dia ikut berjamaah dengan jamaah yang lain, tetapi apabila eh, tidak mendengar bacaan imam, maka pada saat itu dia tidak dapat mengikuti bacaan imam dan juga sholat berjamaah bersama imam. Karena salah satu syarat jamaah perempuan bisa mengikuti dalam berjamaah adalah bacaan imam. Nah, ini sekarang tidak mengetahui bacaan imam. Kalau bacaan Al-Fatihahnya gimana, Ummu Ammar? Eh, Tidak mengapa kalau seandainya tidak terdengar, eh, yang jelas gerakannya terdengar. Ya, gerakannya terdengar. Kalau tidak mendengar sama sekali maka tidak bisa mengikuti jamaah itu. Wallahu a'lam. Nah, nah. Musala yang dimaksud sini apa? Lapangan atau musala masjid? Ya, se- ya, ya. Apabila seseorang salat Id di masjid ataupun ya di masjid, maka dia wajib untuk salat, bukan, dia disunahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Ya, adapun qabliyah ba'diyah tidak ada. Tahiyatul masjid diperbolehkan. Wallahu alam. Nah, baik. Eh, Khilaf di sini di antara para ulama rahimahullah taala. Dan kita menguatkan pendapat bahwa tidak mengapa untuk membaca bacaan di antara takbir. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan mengucapkan subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, silakan.
Silakan. Jawabannya ya, kalau seandainya masih masih waktu sholat duha, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, jawabannya jika seseorang sudah sholat isya di tempat lain, lalu dia datang ke sebuah masjid, maka pada saat itu dia antara dua pilihan. Tidak mengikuti jamaah isya di situ, atau dia ikuti sebagai sholat sunnah. Wallahu a'lam. Imam kurang dalam takbirnya. Oh ya, maka jawabannya tidak sujud sahwi. Bahkan kalau seandainya makmum atau imam ya kurang sujud sahwi maka tidak sujud sahwi. Kenapa? Karena apa namanya sujud takbirnya itu kurang itu adalah hukumnya sunnah. Takbir itu hukumnya sunnah maksudnya. Jadi kalau seandainya kurang maka tidak mengapa, tidak wajib untuk ditambal dengan sujud sahwi. Allahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Asal hukumnya sebuah ibadah, jika sudah dilaksanakan, maka tidak diperbolehkan untuk dibatalkan, kecuali dengan sebab syar'i. Nah, la tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Akan tetapi, apabila sangat mengganggu, maka sang ibu diperbolehkan untuk membatalkan sholatnya dan mendiamkan anaknya yang sedang menangis. Wallahu a'lam. Nah, Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Apabila salat id bertepatan dengan hari Jumat, maka dia ikut salat id berjamaah
kemudian tidak ikut sholat eh, Jumat, ya, tidak ikut sholat Jumat berjamaah, tetapi dia sholat di masjid yang tidak mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah. Wallahu a'lam. Silakan. Taib, saya akan memberikan link untuk tata cara sholat Id, ya. Taib. Nanti saya kirim kepada Ami Nabil bagaimana tata cara sholat Id yang sudah berbahasa Indonesia dan juga adab-adab dari sholat Id sehingga bisa dipelajari masing-masing. Nah, dan itu teratur rapi dari mulai pagi sampai pelaksanaan sholat Id. Taib, adapun nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah seorang yang paling kuat di dunia ini ternyata bukan orang yang bisa mengangkat barbel yang sangat besar. Seorang yang paling kuat adalah orang yang menahan amarahnya, ya, di dalam kemarahannya, dan dia sanggup untuk melampiaskannya. Maka itulah orang yang kuat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Daud dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huri ini masya." Siapa saja yang menahan amarahnya sedangkan dia sanggup untuk melampiaskannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai dia boleh memilih dari bidadari mana saja yang dia kehendaki. Kemudian juga amarah itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, seorang bertanya kepada Rasul SAW, "Ausini, wasiatkan aku." Kemudian Rasul SAW bersabda, "La taghdab." Faraddada mirara, qala la taghdab. Lalu Rasul SAW bersabda, "Janganlah engkau marah." Maka orang ini mengulang-ulang, lalu Rasul SAW bersabda, "Janganlah engkau marah." Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarahan boleh, akan tetapi memaafkan, menahan amarah lebih utama dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.